Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mulai ibadah kita. Kita buka hati kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Bapa. Segala puji syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Glory bagimu. Haleluya. Sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan bersama, Kaulah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bagi Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan pagi hari ini Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan penuh rasa ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang melayakkan kami pagi hari ini Bapa. Kau suci kuduskan Tuhan hati setiap kami, pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya hanya kuasa darah Yesus yang melayakkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Engkau melihat setiap pribadi, lepas pribadi yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Kita berdoa seperti itu Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu.
Haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hanya dengan pujian penyembahan kami memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ini pengakuan kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah
sayang dan jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu, ucapkan dari hati kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hatiku Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Oh Yesus, segala kebaikan-Mu. segenap hatiku Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Selamanya Yesus, kami bersyukur Tuhan selamanya. Sebab kami tidak bisa membalas kasih-Mu, hanya dengan pujian penyembahan kami. Segenap hati kami Tuhan mau kami berikan hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, sungguh tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Nama Yesus yang berkuasa Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, oh. Haleluya.
kemuliaan hanya bagi Engkau. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk pujian, saya mau kita pemanasan terlebih dahulu, oke? Di sini saya lihat lebih banyak yang mudah daripada yang ini ya. Kita mau pemanasan dulu 10 detik saja, biar nanti kita nggak kaku muji Tuhan. Amin. Ikutin saya ya. Oke. Ini tangan jangan sampai kaku buat muji Tuhan. Kita nggak mau hitung-hitungan hari itu buat Tuhan. Amin. Yes. Angkat lagi tangan. Yang masih muda jangan sampai kalah ya. Sekali lagi. Jempolnya ada ya. Lengkap. Amin. Kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Yeay. Tepuk tangan di atas kepala dong. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Jempol, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di sebelah sini jempolnya mana? Tuhan Yesus baik. Ayo dong angkat jempol buat Tuhan. Sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat saja. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang lagi. Yes. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Jempol. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama sampai selama-lamanya. Lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Haleluya. Wow. Haleluya. Ya, saya juga ngos-ngosan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya tidak mau hitung-hitungan buat Tuhan. Amin. Coba kita lomcat lagi dong. Ayo. Ya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan
semuanya lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Lambaikan tanganmu. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa namanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Menguatkan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita siapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik Tuhan, bahkan sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Engkau lah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan, Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, oh, Kau sangat
kasih-Mu bagiku. Sungguh tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir kasih setiamu. amin Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Tak pernah Saya mengajak perempuan sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. setiamu. Selalu nyata, Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Oh dana mata kasih karena bu. Kau segalanya. Oh dana mata kata kurada maya sanggara bu. Inana maya sanggaramu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, anak-anak-Mu dengan antusias, rindu, haus akan kebenaran Tuhan. Hal-hal yang bukan dari Tuhan yang berusaha membuat pikiran kami tidak fokus, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan saya yakin dan percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Dan tim Praise and Worship begitu semangat ya untuk membawa kita untuk menjamah kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, saya akan menyampaikan suatu khotbah ya. Beberapa waktu yang lampau saya pernah khotbahkan di sini, yaitu rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya. Ya, terus diklik, ini hanya untuk mengingatkan saja. Klik berikutnya. Rancangan Tuhan bagi orang percaya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ini bagi setiap kita ya. Nah, saudaraku yang ngasih berikutnya lagi. Bagaimana cara membedakan antara rancangan Tuhan, rancangan manusia, dan rancangan iblis ya. Semua punya rancangan. Rancangan Tuhan tadi adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepada kita hari yang depan yang penuh dengan harapan. Tapi iblis punya rencana yang lain, yaitu dia mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Rancangan manusia tentu kita semua sudah tahu ya. Terus berikutnya, nah saudaraku yang kasih, bagaimana untuk kita mengetahui rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan katakan pada Abraham, kau akan punya anak melalui Sarah. Tetapi dia mempunyai rancangan yang lain karena secara logika bisa diterima. Kenapa? Waktu itu dia udah tua, istrinya udah mati haid. Makanya dia membantu Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mengawini pembantunya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kasih, banyak masalah dan sangat banyak masalah sampai hari ini. Gara-gara kesalahan Abraham dan istrinya, sampai hari ini masalah masih ada ya tentang Timur Tengah di sana. Terus yang kedua, rancangan Tuhan itu sering bertentangan dengan logika kita. Makanya keluarga Glo, ya jemaat Glo biasakan mempercayai hal-hal yang gak masuk akal. Ya.
Jadi saudaraku yang kasih, Yusuf bukan orang Mesir, tetapi dia bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daud bukan keturunan raja, tetapi dia bisa menjadi raja. Itu enggak masuk akal semua, ya. Tapi belajarlah mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal kalau itu memang janji Tuhan. Terus yang berikutnya, rancangan Tuhan itu sering dibarengi dengan proses, ya. Tidak instan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu besar. Maka perlu iman yang besar. Maka perlu tindakan yang besar. Maka perlu karakter yang besar, karakter yang berubah. Karena kalau kita mencapai janji Tuhan lalu karakter yang enggak dibentuk itu berbahaya. Sangat berbahaya. Semua bisa dilakukan dengan uang. Hanya masuk surga saja enggak bisa pakai uang, saudara. Jadi saudara yang kasih, maka bahaya dengan kesuksesan, keberhasilan tatkala orang itu tidak dibentuk karakternya, ya. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, ya. Tidak ada yang gagal. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, tapi orangnya bisa berbeda, ya. Tuhan berjanji pada seluruh Israel untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tidak taat, yang masuk hanya 2. Yang lain, yang jutaan yang lain itu digantikan generasi yang berikutnya. Jadi rancangan Tuhan terjadi dan pasti terjadi. Saudara enggak berdoa ya tetap terjadi. Tetapi yang jadi masalah adalah tatkala rancangan Tuhan digenapi, saudara masih di sana atau enggak, ya. Banyak orang yang lemah meninggalkan Tuhan, tatkala rancangan Tuhan digenapi, akhirnya generasi berikutnya atau orang lain yang menikmati. Nah, ini saudaraku ciri-ciri tentang rancangan Tuhan. Nah, khotbah yang baru hari ini, ya tolong. Nah, bagaimana caranya supaya rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita meskipun itu enggak masuk akal. Meskipun itu bertentangan dengan situasi, meskipun itu bertentangan dengan keadaan. Bagaimana caranya? Ya, terus tolong diklik. Nah, ini masuk yang khotbah yang sebenarnya ya hari ini ya. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya ini surat Yeremia pada waktu itu untuk orang-orang buangan di Babil. Sorry, bukan di Babi ya, tapi di Babil. Ya, di Babilonia, ya sekarang di Irak. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, klik berikutnya ya. Bagaimana caranya supaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yaitu kita harus percaya. Kunci pertama itu percaya. Selama kita percaya, walaupun bumi bergoncang, bagaimanapun keadaannya, rancangan Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang berjanji, Tuhan yang senang menggenapi janji. Makanya Alkitab kita, itu saudaraku yang kasih, ada tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa kok ditulis perjanjian? Karena di dalam Alkitab kita berisi tentang janji Tuhan pada kita. Haleluya. Bahkan janji Tuhan itu disertai dengan sumpah. Tuhan itu enggak bersumpah saja, dia menggenapi janji. Apalagi bersumpah. Beda dengan manusia. Manusia itu bersumpah pun kadang-kadang enggak ditepati, apalagi enggak bersumpah kan. Di pengadilan tiap hari orang bersumpah, tapi belum tentu omongannya itu benar ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang, hobinya berjanji dan hobinya senang menggenapi janji. Haleluya. Nah, saudaraku, Ulangan pasal 8 ayat 18, mari kita baca sama-sama. Ulangan 8 ayat 18, 3, 2, 1. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi selama kita percaya, selama itu juga perjanjian Tuhan itu berlaku kepada kita. Perjanjian Tuhan gak bisa dibatalkan oleh situasi. Perjanjian Tuhan gak bisa dibatalkan oleh manusia. Walaupun teman bisnismu mempunyai cara-cara yang tidak benar, menghancurkan saudara, selama saudara percaya, selama kita dalam perjanjian Tuhan, selama itu juga Tuhan memberkati kita. Perjanjian Tuhan gak bisa dibatalkan oleh iblis. Perjanjian Tuhan gak bisa dibatalkan oleh bencana. Kalau perjanjian Tuhan itu dibatalkan, bisa dibatalkan oleh manusia, maka Daud gak akan pernah jadi raja. Yusuf gak pernah jadi Perdana Menteri di Mesir.
Itu membuktikan bahwa rancangan Tuhan gak bisa dibatalkan oleh manusia, oleh iblis, oleh situasi, oleh keadaan. Tetapi rencana Tuhan hanya bisa dibatalkan oleh satu hal saja. Apa itu? Kalau saudara gak percaya. Kalau kita gak percaya, maka rancangan Tuhan itu batal. Karena perjanjian itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus mentaati apa yang sudah dijanjikan. Kalau ada salah satu yang tidak menepati apa yang sudah dijanjikan, maka perjanjian itu menjadi batal. Selama kita percaya, selama itu juga perjanjian itu terjadi. Sekali lagi, hanya kita yang bisa membatalkan janji Tuhan. Ketika kita nggak percaya, ya, maka janji Tuhan itu menjadi batal. Puji Tuhan. Tolong kasih tahu kanan kirinya, ingat hanya kamu yang bisa membatalkan janji Tuhan. Iblis nggak bisa, manusia nggak bisa, situasi nggak bisa, bencana nggak bisa. Hanya kita yang bisa menggagalkan janji Tuhan itu. Makanya jangan pernah tidak percaya. Ya, klik berikutnya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kuncinya adalah percaya. Selama kita percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Yang kedua apa? Hidup di dalam ketaatan. Ya, percaya tok nggak cukup, tapi harus disertai hidup di dalam ketaatan. Tadi saya ngomong sama tim Praise and Worship bahwa Tuhan itu sangat fokus kepada orangnya. Pelayanan itu kedua. Doa juga sama. Doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi doa orang benar, yang doa itu harus benar dulu. Walaupun doanya belepotan gak apa-apa. Tapi selama orang itu berkenan, maka orang itu akan mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya, demikian juga pelayanan. Ya, skill itu nomor 2. Itu penting, tapi tetap nomor 2. Tapi yang pertama adalah hidup dalam perkenanan yang melayani itu sendiri. Puji Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 19 dan 20. Tolong ditampilkan. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu yang mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Terus, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan binasa, ini bukan berarti Tuhan yang membunuh mereka ya. Tetapi yang membunuh itu selalu iblis. Tadi dikatakan bahwa iblis itu membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan itu kasih. Ingat ya, Tuhan itu dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sama sifatnya kasih. Tetapi kenapa mereka yang gak taat kok dibunuh Tuhan? Itu sebetulnya bukan Tuhan yang membunuh. Tapi setiap orang yang hidup dalam ketaatan itu ada pagar, ada malaikat Tuhan yang memagari. Tatkala kita gak taat, pagarnya itu roboh, saudara. Nah, iblis bisa menghancurkan, bisa merusak di sana. Contohnya Ayub. Ayub tatkala dipagari oleh Tuhan, saudaraku, iblis gak bisa apa-apa, gak bisa menjamah itu Ayub, saudara. Tapi tatkala pagarnya diangkat, saudaraku yang kasih, maka iblis bisa menghancurkan rumah tangganya, bisa menghancurkan kekayaannya, saudara, bisa menghancurkan anak-anaknya. Dan anaknya semua dibunuh, saudara. Yang bunuh siapa? Iblis, sekali lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Demikian juga bangsa Israel. Tatkala mereka menyembah lembu emas, berapa ribu yang mati dibunuh, saudara. Yang bunuh siapa? Iblis. Kenapa? Karena pagar kebenaran Tuhan itu diangkat darinya, saudara, dari mereka. Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap kasih. Amin, saudara. Dia tetap baik. Amin, saudara. Maka song leader tadi katakan Tuhan Yesus baik, ya. Saya kadang-kadang karena saya sering jadi MC, saya sering kali ngomong gini, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, ya. Jadi dikatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat kok baik, amat itu teroris. Yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, ya. Jangan amat ya. Wih, tadi juga semangat, semua ada jempolnya, ada, wis. Di Kediri saudara ngasih ada ibu-ibu yang gendong apa namanya itu,
gendong untuk naruh beras atau padi itu, mau pergi ke sawah ketemu sama reporter RCTI saudara. Disuruh gini saudara, Bu gini ya nanti kita kasih 1 juta. Dia nggak mau saudara, oh nggak mau mas. Udah 2 juta, nggak mau. Udah 3 juta, nggak mau. 4 juta, nggak mau juga. 5 juta, nggak mau juga. Sama temannya, kamu kok goblok cuma gini aja RCTI oke, kok kamu nggak mau? Ya bukan itu masalahnya, aku nggak punya jempol. Bagi kita mungkin sederhana, bagi dia nggak sederhana. Oke, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ya. Mari kita baca 3, 2, 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi percaya. Yang kedua adalah taat. Haleluya. Percaya tok nggak cukup, tapi harus disertai dengan ketaatan. Ya, ada orang yang kelihatannya baik, aktif, tapi nggak taat, nggak bisa untuk orang itu mengalami janji Tuhan. Atau orang itu baik, tetapi nggak percaya, karena ada tuh di gereja tuh orangnya baik banget, tetapi imannya nggak bertumbuh, saudara. Nggak bisa juga mengalami janji Tuhan. Jadi baik dan taat itu adalah satu paket. Haleluya, amin. Jadi saudara yang kasih, yang pertama percaya kalau ingin janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga, ya, terus menerus melatih diri semakin maksimal. Haleluya. Kalau kita melatih diri, kita akan melebihi apa yang orang lihat. Masih ingat Nick dari Australia? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, jempolnya hanya 1 saja, ya di kaki, di ujungnya. Saudaraku yang kasih, tetapi dia melatih diri dengan luar biasa dan dia bisa melakukan apa saja. Mau renang, mau sisiran, mau pakai apa saja, pakai baju, dia bisa semua. Bahkan umur yang di bawah 30 tahun dia sudah bebas dari keuangan. Dia memiliki keuangan yang merdeka. Jadi kalau kita melatih diri, saudaraku yang kasih, ya kita akan menjadi maksimal. Kalau kita nggak melatih diri, saudaraku yang kasih, maka kita nggak maksimal. Kalau nggak melatih diri, orang cacat akan lebih berhasil, lebih maksimal dari kita. Saudara ngasih, ada orang yang nggak punya tangan bisa main biola, pernah kan? Itu karena dia melatih diri dengan luar biasa. Jadi saudara ngasih, kita harus terus menerus melatih diri, belajar terus, haleluya. Situasi sekarang saudaraku, kalau saudara ingin bisnis nggak selalu harus punya duit, ya. Semua ada di handphone di sana. Mau punya duit, nggak punya duit bisa di sana. Kalau saudara bisa masak, saudara bisa tawarkan masakan saudara. Nggak bisa masak, nawarkan masakannya teman. Nggak punya modal, nawarkan barangnya teman. Ya, dagangan maksudnya. Jadi saudara yang ngasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nggak ada alasan untuk kita tidak bergerak. Haleluya. Makanya Tuhan katakan pada Musa, Tuhan tanya pada Musa, apa yang ada di tongkatmu? Musa menjawab, tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Tuhan gak tanya yang lain. Tuhan tanya apa yang ada, apa yang bisa. Itu dikembangkan, itu dimaksimalkan. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Ya. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kenapa Daud nggak takut dengan Goliat? Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Seringkali jawabannya karena Tuhan beserta. Itu malas mikir saudara jawaban itu. Tapi yang benar saudaraku, selain Tuhan beserta,
Karena dia melatih diri dari hari ke hari. Latihan sasaran yang besar dulu, sampai latihan lagi yang paling terakhir, sasaran yang paling kecil. Maka kenapa dia nggak takut sama Goliat? Karena mukanya anjing gurun saja bisa dia, saudaraku, dengan bandilnya kena. Dengan muka beruang yang lebih kecil aja kena, apalagi mukanya Goliat yang gede. Makanya dia nggak takut, saudara. Karena dia punya pengalaman sasaran-sasaran yang kecil dengan bandilnya bisa kena. Apalagi Goliat. Goliat itu tingginya berapa meter, saudara? Mukanya sebesar apa itu, saudara? Mukanya, saudaraku, sekali lempar bandil, saudara, kena, saudara. Tapi meskipun begitu, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Nanti kita akan lihat poin yang berikutnya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, terus menerus melatih diri dengan semakin maksimal. Ya, jangan hanya tahu sedikit-sedikit. Ini bisa enggak? Ya sedikit. Ini bisa enggak? Ya sedikit. Ini semua sedikit-sedikitnya. Gimana mau main keyboard? Sedikit. Gimana bisa masak? Sedikit. Gimana? Kalau sedikit-sedikit enggak bisa diapa-apain, saudara. Iya. Makanya dulu ada guyonan, masak bisa enggak? Sedikit. Main musik bisa enggak? Sedikit. Nyanyi? Sedikit. Kok semua sedikit? Sedikit-sedikit semua. Jadi semua sedikit semua ya. Satu saja yang penting maksimal. Itu bisa menghasilkan sesuatu. Amin, saudara. Haleluya. Ya, jemaat yang saya layani ada yang pinter masak, sekarang restorannya laris, tapi dulunya juga nggak bisa masak, ya nggak bisa masak. Jadi saya tahu dari mana, tahu kalau doa puasa itu kan biasanya bawa makanan masing-masing satu macam, termasuk saya juga bawa satu macam. Nah saya bisa rasakan masakannya ibu ini, masakannya itu saudara ngasih, ya itu sayur asem itu bisa rasanya stroberi, saudara. Sayur asem kok rasanya stroberi itu gimana gitu ya. Itu buktinya dia kurang pintar masak. Tapi terus menerus kita kasih masukan, dia bisa terima, saudara. Akhirnya sayur asem itu rasa asem beneran, saudara, enggak sih? Dan akhirnya dia buat restoran dan sangat laris, saudara. Yang lain tutup, dia sangat laris, saudara. Haleluya, dimaksimalkan terus menerus, ya. Terus menerus. Daud tadinya juga nggak bisa ngelempar bandil, lama-lama pinter, ya, lama-lama ahli. Makanya waktu dia ngomong sama Saul, hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba 2 atau 3 ekor, saya jaga benar. Kalau ada beruang atau singa yang mau mengejar, saya hajar, saya pegang janggutnya. Gitu. Dan singa kan punya janggut mungkin ya, ya, kalau dipegang janggutnya. Lalu dihajarnya dan mati. Daud memaksimalkan diri, melatih diri. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi terus menerus melatih diri semakin maksimal. Haleluya. Jemaat yang saya layani, saudara ngasih, ya, efeknya semua ngerasain yang sama. Semua, saudara. Tapi itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menyadari iman kita selama ini seperti apa. Bangunan rohani kita seperti apa? Kualitas kerohanian kita selama ini seperti apa? Kualitas kemampuan kita seperti apa? Dalam situasi seperti ini kalau nggak maksimal tersingkir duluan, saudara. Kalau kita maksimal kita nggak tersingkir. Kalau toh perusahaan tutup kita terakhir di PHK. Haleluya. Jemaat yang saya layani itu saudara kerja di perusahaan coklat ya. Coklat Delphi, coklat dan ya pokoknya coklat-coklat yang bagus lah. Yang kerja di sana berapa orang, saudara? 8 orang, saudara. Tapi perusahaan sekarang itu tutup, jadi 8-8-nya saudara kena PHK. Tapi waktu kena PHK salah satu sopirnya saudara ngasih, dia ngomong sama saya, gimana mas? Ya di PHK pak. Loh dipakai sekarang kok punya mobil, yaitu pesangon sehingga bisa punya mobil. Ada satu lagi saudara ngasih waktu masih jadi karyawan pakai motor butut. Tapi sekarang pakai mobil bagus. Loh kenapa? Karena dia di PHK terus. Di bank Suma dulu ya, ada Bank Suma di PHK. Kerja di Bank Mega di PHK. Di Bank Umum Nasional Bun di PHK juga. 3 kali di PHK.
Akhirnya masuk ke kelompok yang perbaikan dengan penyihatan bank itu dulu apa namanya itu, BPP apa sebetulnya lupa saya. Di PHK juga. Sekarang masih nangani bank yang dikena likuidasi sampai hari ini. Karena di PHK terus kan dapat pesangon terus. Akhirnya bangun rumah bagus dari pesangon-pesangon itu. Luar biasa saudara. Cara Tuhan tuh gak masuk akal lah. Gak masuk akal. Ya saya baru-baru ini ada teman saya pendeta yang pinjem duit. Karena ada sesuatu urusan yang penting dia pinjem duit dari saya Pak. Dari saya. Waktu itu dia ngomong, Pak bisa tolong Pak saya pinjem uang karena ada sesuatu yang penting. Saya bilang berapa? Sekian juta. Ya, saya kasih tahu 10 juta lah. Ya, sekian punya enggak punya. Punya saya 10 juta. Karena teman baik saudara ngasih dan juga sering undang saya tak kasih pinjem. Udahlah pinjem. Dalam hati saya kalau toh enggak bisa bayar enggak apa-apalah. Saya enggak mengharapkan kembalinya. Ya, karena memang Alkitab katakan demikian, kalau minjemkan enggak boleh ingat-ingat untuk dikembalikan. Kalau dikembalikan ya harus, kalau misalkan enggak dikembalikan ya enggak apa-apa, sudah risiko itu. Saudara yang ngasih dia ngomong 1 minggu saudara. 1 minggu belum dikembalikan, 2 minggu belum dikembalikan, wis. Ya ikhlas tapi ikhlas gimana? Karena 10 juta dibelikan garam bisa untuk 20 tahun itu. Bisa darah tinggi juga. Akhirnya bulan kedua saya tanya gimana pastor? Oh sebentar lagi Pak, urusannya mau selesai gitu kan. Nanti kalau selesai Pak, tak kasih tambahan Pak. Oh bukan, saya bukan tinta darat. Kembalikan aja apa yang kamu pinjam kalau memang bisa. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Oh gitu Pak ya? Iya. Akhirnya saudara ngasih minggu keempat. Dia telepon saya, Pak saya mau kembalikan, tolong nomor rekeningnya. Akhirnya saudaraku nomor rekening tak kasih. Pak saya ucapkan terima kasih Pak. Lalu apa yang terjadi, dari 10 juta dia kembalikan 20 juta. Loh kok 20 juta loh Pak, saya bukan membungakan uang. Enggak, ini bonus dari saya. Saya sedang bisnis Pak, puji Tuhan goal, saya untung sekian puluh juta, Bapak tak kasih 10 juta. Wih dalam hati saya, sering-sering aja ya gitu. Saya pikir, wah Tuhan itu kalau bekerja itu luar biasa, saudara ngasih. Padahal kita nggak ada pikiran situ, bahkan hilang pun nggak apa-apa. Tapi itulah cara Tuhan seringkali nggak masuk akal. Belajarlah percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin saudara. Haleluya. Karena yang masuk akal itu seringkali ditunggangi iblis saudara. Sama dengan Abraham, Tuhan katakan kau akan punya anak melalui Sarah istrimu. Tapi karena Sarah sudah tua, Abraham sudah tua, Sarah sudah mati haid, secara medis gak mungkin bisa punya anak. Akhirnya ngambil pembantunya, karena dia susah untuk percaya hal-hal yang gak masuk akal. Akhirnya dia saudaraku ngasih ngambil pembantunya itu lebih masuk akal karena istrinya masih muda. Hati-hati dengan akal kita saudara, seringkali ditunggangi oleh roh jahat saudara. Loh Pak, kalau gitu kita nggak pakai akal. Boleh pakai akal, tapi pastikan selaras dengan akalnya Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Terakhir, saudaraku yang keempat. Yang terakhir supaya rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi, yaitu dengan apa caranya? Yaitu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Daud tidak ngomong lebih fokus kepada keahlian. Walaupun itu disinggung, karena itu penting. Tetapi dia lebih menonjolkan Tuhan. Dia katakan pada Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu sampai sekarang orang masih ribut dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sampai melupakan sejarah. Kalau kita pakai nama Allah dianggap menyembah berhala. Dianggap sama dengan agama yang tetangga. Padahal saudaraku sebelum mereka pakai nama itu, orang Kristen di Timur Tengah sudah pakai nama itu duluan. Yaitu kata Allah itu. Dan supaya seru saya akhirnya nimbrung.
Kalau menurut saya Tuhan tuh nggak punya nama. Lalu teman saya ribut loh, Tuhan tuh punya nama. Terus saya tanya lagi, kalau Tuhan punya nama, yang ngasih nama siapa? Tambah bingung lagi. Lah ya kalau saya ngasih nama kan bapak saya. Lah Tuhan itu kan awal dan yang akhir. Terus yang ngasih nama siapa? Makanya tatkala ditanya Musa adalah aku. Ya ini sekedar untuk saudara nyimpang dikit tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 36-37. Mari kita baca. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Oke, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena apa? Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang diagungkan. Wih, berhasil Pak, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Berhasil, untung, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Enak ngomong, pergilah, Tuhan menyertaimu. Kalau didramakan itu, Tuhan ngomong gini, Tuhan Saul ikut, oh enggak, aku di rumah saja. Ya Tuhan menyertaimu. Harusnya ikut dong, kasih dukungan gitu kan. Hanya ngomong Tuhan menyertaimu. Mau ikut? Enggak, aku di rumah saja. Kalau dia yakin Tuhan menyertaimu, harusnya si Saul ikut. Ya. Paling enggak kasih semangat kayak sama Daud. Ayo, awas, hati-hati. Ayo, awas, hati-hati gitu. Tapi ngomongnya jangan sering-sering. Kalau sering-sering malah ganggu konsentrasinya Daud. Saya punya teman di Surabaya, kalau suaminya nyetir, istrinya banyak ngomong di sampingnya. Awas Pak, awas, hati-hati, awas, hati-hati. Lalu suaminya saking kesel, nengok ke belakang. Pak Gideon gak ada tensoplas? Loh untuk apa? Atau pakai lakban? Aduh, saya kalau nyetir itu Pak, istri saya mesti begitu. Hati-hati, malah saya seringkali grogi. Ya begitulah, makanya saya ngomong di sini bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan mangsanya. Padahal singa itu kalau menelan mangsa kan nggak ngaum, nggak mengaum. Kalau iblis kalau singa mau menelan mangsanya ngaum ya mangsanya lari duluan. Makanya dia nggak mengaum-ngaum. Alkitab katakan kalau gitu singa apa yang mengaum? Singa udah tua. Singa udah tua tuh banyak mengaum. Karena apa? Kekuatannya sudah nggak ada. Ngaum-ngaum tuh supaya nakut-nakuti aja. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin saudara. Dia mengaum melalui keadaan. Mengaum melalui masalah. Mengaum melalui situasi. Supaya anak Tuhan takut. Kalau anak Tuhan takut, iblis berharap anak Tuhan mengambil keputusan yang salah. Makanya kalau pagi-pagi istrimu mengaum, siang mengaum, mau tidur mengaum, itu berarti istrimu sudah tua. Pagi mengaum, siang mengaum, sore mengaum. Saya kalau istri saya ngomel, saya bilang, aduh mas, bayang saya udah gini. Mas, saya perlu persiapan dari sekarang. Loh kenapa Pak? Mama belum tua aja cerewetnya kayak gitu, nanti udah tua kayak apa? Jadi ibu-ibu kalau suamimu pagi-pagi udah mengaum, siang udah mengaum, malam udah mengaum, itu dimaklumi karena apa? Berarti suamimu sudah tua. Tapi walaupun tua harus tetap setia karena nggak bisa ditukar tambah. Ya, kalau barang bisa ditukar tambah. Haleluya. Ada suami istri guyon karena istrinya itu suka ngomel, suaminya kadang-kadang, ya Pak Gideon, untung firman Tuhan katakan istri itu nggak boleh ditukar. Kalau ditukar minta yang muda. Ya enggak sih, tetap 52, ya umurnya tetap 52, tapi dua dibagi.
Jadi 26 diganti dengan gadis 26. Enak aja kalau suaminya yang ditukar gimana gitu kan. Oke ya. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 3 ya. Mari kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mengandalkan Tuhan itu prakteknya gimana sih? Mengandalkan Tuhan prakteknya segala sesuatu yang sesuatu yang akan kita kerjakan, kita harus bawa dalam doa. Harus bawa dalam doa. Yang kedua, perkatakan firman. Yang tiga, dengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu bisa berfirman melalui seperti kita mendengar audio, seperti saudara dengar saya khotbah. Kadang-kadang Tuhan bisa berfirman apa yang Tuhan taruhkan dalam hati atau perasaan hati. Karena saudara nggak sejahtera, jangan ngambil keputusan. Atau suara Tuhan itu bisa juga melalui situasi. Atau suara Tuhan itu bisa juga diberikan kepada kita melalui suatu masalah. Jadi apalagi hal-hal yang besar, saudara kekasih, biasakan dapat konfirmasi dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya seperti itu. Jangan menurut pikiran kita baik, kelihatannya benar lalu saudara lakukan. Waduh, bisa bahaya saudara. Apalagi situasi sekarang kalau salah untuk bangkit sulit saudara. Perlu konfirmasi dari Tuhan sampai saudara yakin benar. Kalau suami yakin, didukung istrinya yakin, udah jalan. Karena apa? Karena suami biasanya main logika, main otak. Istri perasaan, istri itu peka saudaraku. Makanya istri-istri kalau suaminya buat salah, dia nggak ngerti alasannya apa, jawabannya apa, tapi perasaannya dia tajam, saudara. Haleluya. Suami istri itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Suami itu ujiannya kalau banyak duit. Karena kalau suami banyak duit seringkali alamat pulangnya aja lupa, saudara. Nomor rumahnya lupa. Kalau istri beda, istri itu ujiannya waktu nggak punya duit, saudara. Makanya istri kalau sudah uring-uringan melulu, saudara udah mengaum melulu, tolong suami dicek itu dompetnya, cek rekening yang masih ada duit atau enggak, saudara. Haleluya. Jadi pastikan kita mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi prakteknya mengandalkan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita akan kerjakan dibawa dalam doa. Kalau dibawa dalam doa masih saudara ragu-ragu, minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhan bisa berfirman melalui seperti saudara mendengar saya khotbah seperti ini. Tuhan bisa berfirman melalui firman Tuhan yang kita baca. Tuhan bisa berfirman melalui orang lain yang tiba-tiba bercerita soal itu. Haleluya, ada orang yang mau kerjasama dengan B. Atau ada teman datang cerita tentang B yang nipu uangnya. Nah, itu suara Tuhan saudara kekasih. Ya. Dan kalau saudara kekasih bisa juga melalui peristiwa, bisa melalui keadaan. Dengan keadaan yang berubah, akhirnya berubah. Karena apa? Berarti itu tanda dari Tuhan. Tatkala kita diteguhkan oleh Tuhan berbagai macam hal, walaupun tidak masuk akal, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mengetahui tentang rencana Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu glow di tempat ini. Mereka tahu juga bagaimana caranya, supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Biarlah setiap kami memiliki keyakinan yang dari Tuhan. Percaya bukan karena melihat, percaya bukan karena situasi, tapi karena janji-Mu, ya dan amin. Biarlah setiap kami memiliki hati yang taat. Sehingga kami semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, bukan hanya berhasil, tapi kami juga beruntung. Dan terus menerus kami akan belajar pada orang yang lebih tahu. Belajar kepada orang yang lebih sukses. Belajar kepada Tuhan. Memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan yang dahsyat itu.
Dan biarlah terus menerus setiap kami mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kaum wanita nyanyikan lagu ini. Kaum wanita saja. Belajarlah percaya dengan hal-hal yang gak masuk akal. Kalau itu memang janji Tuhan, bagaimanapun keadaannya, Tuhan akan menggenapi janjinya dan firman-Nya. Selama kita percaya, tidak ada janji Tuhan yang gagal dan batal. Kaum pria, haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu. Amin. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu, sama-sama. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya, sempurna, damai Tuhan, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu. Siapkan menyembah arti kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, bebaskan roh-Mu, sembah dengan bahasa akal-Mu, dengan bahasa roh-Mu. Sembah, bebaskan roh-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ora damaya sanggara rabu, ora damaya sanggara, ora damaya sanggara rabu, iya rabu, ora damaya sanggara rabu, ora damaya sanggara, ora damaya sanggara, ora damaya sanggara, ora damaya sanggara, ora
Koradamaya sanggu. Koradabata kata koradamu. Koradababakararamu. Koradamataka. Koradamaya. Koradamasakararamu. Terima pencerahan dari Tuhan. Terima pencerahan dari Tuhan. Terima pencerahan dari Tuhan. Koradabababa koradamu. Koradabataka sikaradamu. Ada di antara engkau putus asa, engkau tidak tahu apa yang akan kau kerjakan. Tetapi hari ini Tuhan berfirman kepadamu, engkau harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan, sampai engkau mendengarkan pencerahan dari Tuhan yang Tuhan akan taruh dalam hatimu. Tatkala pencerahan Tuhan itu akan diberikan kepadamu dan engkau akan menerima damai sejahtera. Meskipun itu tidak masuk akal. Jangan pernah membantu Tuhan dengan caramu yang tidak berkenan. Batalkan niatmu yang tidak baik itu. Tapi pastikan kau mendengar suara Tuhan. Ambil keputusan yang berpihak pada Tuhan dan berpihak pada firman-Nya. Tapi ada juga di antara engkau yang mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Dan kau mengucap syukur. Apa yang menjadi Tuhan taruhkan dalam hatimu dan pikiranmu itu adalah dari Tuhan. Lakukan dengan iman dan tetap berhati-hati. Dan jangan kau bertanya bagaimana dan bagaimana. Tetapi kalau Tuhan meneguhkan apa yang menjadi rencanamu, yang Roh Kudus taruh dalam pikiranmu, Tuhan akan memimpin engkau, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menyingkirkan masalah-masalah yang terjadi di dalam keputusanmu. Jangan ada yang pernah di antara engkau yang berputus asa, apalagi tidak menerima kenyataan yang ada. Bahkan kau mengatakan lebih baik mati saja. Itu bukan dari Tuhan, itu dari roh jahat. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu. Engkau harus melewati sekolah kehidupan saat ini. Karena di seberang sana, karena ada di suatu waktu di sana, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan kepadamu. Milikilah respon yang benar, mengucap syukur atasnya. Tatkala engkau responmu benar dan bisa mengucap syukur, maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ora mata kasih karanamu. Ora mata kata koranamu. Ora mayasil. Ya, bebaskan rohmu menyembah. Bebaskan, jangan ditahan. Bebaskan, engkau bebas menyembah. Engkau bebas berkeluh kesah dengan bahasa akalmu, dengan bahasa rohmu, sampai engkau mengalami kelegaan saat ini. Sampai engkau mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima kemenangan, terima pencerahan, terima iman yang dari Tuhan. Orada bataka sikaradamu, orada bataka takoradamu, orada bataka sikaradamu, orada bataka sikaradamu, orada bataka sikaradamu. Yang dimaksudkan Tuhan tadi, engkau bisa mengangkat-angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang dimaksudkan Tuhan tadi, engkau bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu tidak akan meninju sesuatu yang hampa. Dan bukan kebetulan, tetapi firman-Mu tepat sasaran.
Terima kasih Tuhan, roh pengucapan syukur alirkan pada anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Kami bersyukur atas pencerahan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas iman yang Tuhan berikan saat ini. Dan tatkala mereka akan pulang mengambil keputusan-keputusan, biarlah Tuhan menuntun mereka, memimpin mereka. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Dan kami bersyukur kalau anak-anak-Mu ada beberapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Berikan kemampuan mereka Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami melakukan perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, atas berkat-Mu, atas kesembuhan-Mu, atas mujizat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang. Kalau demikian saudaraku, terimalah rahmat anugerah yang oleh Bapa kita melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang dikerjakan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan firman Tuhan katakan kepadamu, kalau engkau mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan, maka Tuhan berjanji engkau tidak akan turun tapi naik. Engkau tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau tidak akan berkekurangan tapi engkau akan mengalami berkelimpahan. Engkau tidak akan sakit tapi engkau akan sehat. Engkau akan menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada, bahkan perjalanan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab